Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'da. Ikhwan akhwat, teman-teman rekan-rekan yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini saya merasa sangat bangga dan bergembira sebenarnya ada di tengah-tengah kegiatan yang sangat bermanfaat buat para generasi muda, buat para remaja, khususnya teman-teman yang bergabung di Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang insya Allah pada pagi hari ini pesertanya sudah mencakup atau meliputi dari 5 wilayah kota, mungkin juga ada tambahan dari 1 kabupaten administratif Pulau Seribu. Artinya kegiatan ini mudah-mudahan dapat kita manfaatkan betul yang difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Kesbangpol, untuk kita bisa manfaatkan untuk silaturahim khususnya para pemuda dan remaja masjid di DKI Jakarta. Teman-teman sekalian, pada sesi yang keempat kalau tidak salah, sekarang ini waktu sekitar 60 menit ke depan, mungkin sekitar 30 sampai 40 menit, saya sampaikan sedikit materi tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam membangun jiwa nasionalisme, dan selanjutnya nanti sisa waktu kita akan coba gunakan untuk saling sharing, berdialog satu dengan yang lain. Kita ngobrol bareng bagaimana nilai-nilai wawasan kebangsaan ini betul-betul bisa membangun jiwa nasionalisme kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Baik, teman-teman sekalian, berbicara tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan, langsung ke slide. Ini saya mencantumkan salah seorang tokoh antropolog, yaitu Robert Goethe, yang sangat populer. Kalau teman-teman mungkin yang mengenyam pendidikan mungkin di bangku kuliah, itu kalau ada materi antropolog, ada salah satu buku yang memang dibuat Santri Priai dan Abaman yang dilakukan oleh antropolog ini untuk mengkaji bagaimana fenomena masyarakat Indonesia itu berdasarkan katakanlah tingkat religiositasnya. Itu ada beberapa kelompok, ada santri, ada priai dan abang. Nah, dalam konteks ini Goethe yang sebagai seorang antropolog yang Indonesianis atau antropolog yang intens mengkaji masyarakat Indonesia pernah mengatakan kalau bangsa Indonesia tidak pandai-pandai memanajemen keanekaragaman etnik, budaya, dan solidaritas etnik, maka Indonesia akan pecah menjadi negara-negara kecil. Ini dalam bukunya After the Fact to Countries for Decades, One Anthropologist, 1995. Nah, teman-teman sekalian, dari sini kita bisa sedikit menjadikan apa yang diteliti oleh Goethe sebagai pijakan kita bahwa dengan keanekaragaman suku, etnis, bahasa, bangsa, dan lain sebagainya, bahkan agama, Indonesia pada satu sisi mempunyai potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang menjadi bangsa besar tentunya, dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang lain di luar sana. Tapi pada sisi yang lain punya potensi, kalau tidak dikelola dengan baik, akan cenderung membawa kepada perpecahan,
yang itu akhirnya ada semacam gerakan-gerakan separatis, pemisahan diri dari induk negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya kira ini menjadi satu kata pengantar dari saya. Lanjut. Nah, pertanyaannya, mengapa wawasan kebangsaan dan nasionalisme itu penting? Permintaan Pak tadi katanya lebih enak lebih interaktif. Sumbernya jangan di meja aja. Jadi semacam ini. Ada beberapa fenomena yang bagian dari proses panjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Yang kita lihat ada beberapa provinsi. Satu provinsi yang sudah memisahkan diri dan ada beberapa provinsi yang lain yang punya peluang. Kalau tidak diberikan perhatian secara serius, tidak dikelola dengan baik, maka juga akan terjadi seperti yang sudah bisa, yaitu ada timur-timur dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita lihat di sana selain timur-timur, ada dua provinsi yang punya potensi. Satu katakanlah misalnya Papua, yang satu lagi mungkin di Aceh. Yang soal bagaimana sejarah memperlakukan bangsa kita di pinggir katakanlah timur dan satu lagi di pinggir katakanlah misalnya barat, itu memang ada kesenjangan perhatian pemerintah kita. Nah, oleh karenanya pasca reformasi ini menjadi concern dari pemerintah kita bagaimana hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan, hal-hal yang terkait dengan bagaimana perangkat-perangkat infrastruktur untuk memajukan bangsa bukan cuma terpusat tersentral di Pulau Jawa, khususnya Jakarta katakan dengan Pulau Jawa ini. Kalau tidak, maka ini punya potensi untuk menjadi kekuatan-kekuatan kecil yang akhirnya bisa atau pisah dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita masuk pada definisi. Karena temanya adalah nilai-nilai wawasan kebangsaan, kita coba ungkap makna kata per kata. Kebangsaan. Kebangsaan itu definisinya adalah ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Sedangkan wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu mawas, yang artinya melihat atau memandang. Maka kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Jadi wawasan asal kata mawas dari bahasa Jawa ini berarti cara pandang atau cara melihat. Oke, baik, lanjut. Nah, definisi wawasan kebangsaan apa itu? Yaitu cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia, diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi cerita tentang wawasan kebangsaan dalam konteks Indonesia adalah cara pandang tentang diri dengan berbagai macam potensi. Itulah wawasan kebangsaan substansinya. Lanjut. Nah, kalau pada peraturan Permendagri, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 tahun 2012 pasal 1 angka 1 tentang pedoman pendidikan wawasan kebangsaan, ya maka kalau soal definisi memang harus ada rujukan yang jelas sehingga valid ini. Jadi kalau misalnya ini jangan-jangan narasumber cuma ngarang aja. Kalau ini berarti dari Permendagri, peraturan Menteri Dalam Negeri, dan ini belum lama, baru kemarin 2012. Apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah wawasan kebangsaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 tahun 2012. Oke. Nah, sedangkan definisi dari nasionalisme itu adalah yang pertama nation. Nation itu artinya negara. Yang kedua ism atau isme, itu berarti paham. Jadi apa saja yang ujung kalimatnya itu ada kata-kata ism atau isme, itu berarti paham.
Maka nasionalisme adalah ini paham yang bertekad, katakanlah. Kita langsungkan tanpa bahasa paham, tekad bersama yang tumbuh dari bawah untuk bersedia hidup sebagai suatu bangsa dalam negara merdeka. Ini nasionalisme. Jadi beda antara nasionalisme dengan fanatisme. Jadi kalau misalnya nasionalisme itu tentunya efeknya adalah positif, tapi fanatisme dalam beberapa sisi itu bisa berdampak negatif. Dia lebih sektarian sifatnya, lebih bernuansa golongan. Tapi nasionalisme itu membangun kolektivitas antara satu dengan yang lain, berbagai macam suku, berbagai macam bangsa untuk terikat secara total. Sehingga kalau ada semangat lain yang bisa menyulitkan atau meluluh lantakan semangat nasionalisme ini, itu adalah musuh kita bersama. Seperti itu. Nah, ini ada salah satu ungkapan dari tokoh proklamator kita, yaitu Bung Karno. Dia berkata, arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Maka jika mereka tidak memilikinya, atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi tabu dan besar, maka bangsa itu adalah dalam bahaya. Saya kira starting point dari statement Bung Karno ini adalah bagaimana cita-cita dalam berbangsa dan bernegara, atau tujuan berbangsa dan bernegara itu menjadi satu yang sangat penting. Dan saya kira kalau kita mau tarik dalam konteks kita sebagai pemuda, sebagai remaja, muslim khususnya, cita-cita itu harus tetap kita miliki sampai akhir hayat. Jadi jangan sampai kita hidup tanpa punya cita-cita. Makanya kan Bung Karno kita kenal ungkapan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kenapa setinggi langit? Karena kalau kita menggantungkan cita-cita kita setinggi langit, seperdua atau misalnya seperempat, sepertiga, seperduanya saja itu sudah sangat tinggi. Tapi kalau misalnya gantungan cita-citamu cuma setinggi Monas, ya, setinggi Monas, apa tingginya Monas? Itu terlihat dan bisa diukur. Tapi kalau cerita tentang langit, itu sesuatu yang dalam beberapa konteks itu susah diukur. Okay. Nah, konsep dasar wawasan kebangsaan mengacu pada kesadaran suatu warga negara akan pentingnya ketunggalan bangsa atau nation state. Ya, next, lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan. Apa sih nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan yang kita obrolkan, yang kita perbincangkan pada sesi ini? Nah, ini ada 6 minimal. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Ini harkat martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang maha kuasa harus betul-betul kita hargai. Ini sebagai bagian terpenting dari nilai-nilai wawasan kebangsaan. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Jadi soal katakanlah bagaimana mempunyai tekad bersama untuk kehidupan berbangsa yang bebas, merdeka, dan bersatu, ini juga menjadi salah satu nilai yang penting dalam berwawasan kebangsaan. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesejahteraan sosial. Dan yang keenam, masyarakat adil dan makmur. Jadi apapun proses yang kita lalui, entahkah itu katakanlah tekad bersama, terus cinta akan tanah air, dan juga demokrasi sebagai bentuk kedaulatan rakyat serta kesejahteraan sosial, tentu cita-cita akhirnya adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kalau dalam konteks ayat Al-Quran surat Sabat ayat berapa kalau nggak salah, itu bunyinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negeri baik, aman, tentram, aman, tentram, gemar limpah, loh dinawi, wa rabbun ghafur, dan
Kenapa demikian? Karena banyak negeri dan bangsa yang masyarakatnya itu aman, tentram, sejahtera, tapi belum tentu Tuhannya itu mengampuni, melalui bahkan mereka akan mendapatkan azab. Bukan hanya di akhirat, tapi kadang-kadang di dunia sudah diberikan azab. Itu cuma sedikit dari yang Allah akan berikan di akhirat. Lanjut. Prinsip wawasan kebangsaan. Prinsip wawasan kebangsaan adalah dengan paham kebangsaan kita menjadi memiliki kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan, equality before law, tanpa harus mengalami diskriminasi lantaran perbedaan latar belakang primordial atau ikatan sempit seperti suku, agama, ras, atau kedaerahan. Jadi ini penting, ada kesetaraan status hukum setiap warga tanpa membedakan etnisnya, tanpa membedakan sukunya, tanpa membedakan agamanya dan latar belakang yang lain. Entahkah itu status ekonomi, status pendidikan, status sosial dan lain sebagainya, itu tidak sampai membedakan mereka ataupun warga negara Indonesia statusnya gimana. Semuanya harus sama, semuanya harus setara. Inilah yang saya kira penting harus kita tanamkan dimanapun dan kapanpun. Jadi